Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang rahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita sesudah kematian kita. Allah kembalikan roh kita sesudah Allah pegang. Dalam Al-Qur'an dikatakan apabila kita dalam keadaan tidur maka roh kita dipegang oleh Allah. Ada yang dikembalikan, ada yang tetap ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang rohnya dikembalikan oleh Allah, maka dia akan bisa bangun sesudah dia tidur. Akan tetapi bagi sesiapapun yang rohnya ditahan oleh Allah, maka dia akan tidur terus untuk selamanya. Maka karena Allah telah mengembalikan roh kita ke jasad kita, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Maka inilah yang kita baca ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah Allah mematikan kami, dan kepada Allah lah tempat kami kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih di pagi hari ini. Mari kita usahakan pagi ini kita bisa bersalawat paling tidak agak 10 kali. Karena Nabi SAW mengatakan paling sedikit bersalawat itu adalah 10 kali sesudah salat subuh, 10 kali sesudah salat maghrib. Itu adalah sesedikit-sedikitnya salawat kepada Nabi. Tapi kalau bisa usahakanlah dalam sehari jangan sampai kurang salawat ini 100 kali. 20 sesudah salat subuh, 20 sesudah salat zuhur, 20 sesudah asar, 20 pula sesudah maghrib, dan 20 sesudah salat isya. Itu juga kerja yang dicicil untuk bersalawat ini. Mudah-mudahan Allah sampaikan salawat kita dan kita termasuk kepada hamba yang diberkahi dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun setiap kali terdengar nama Nabi disebutkan, maka bersalawatlah kepada Nabi. Karena Nabi mengatakan orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang ceker namanya Bu. Ceke Pak ya, enggak diceker nak ya. Kalau ceker ayam tuh. Nah, orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan tapi dia tidak bersalawat kepadaku, kata Nabi. Jadi jangan menjadi orang yang bakhil, jangan menjadi orang yang ceke karena terdengar nama Nabi tapi tak bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung kajian kita semalam, bagaimana kita menyiapkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, generasi-generasi yang baik. Semalam sudah kita bahas yang pertama, carikan dia ibu yang baik, carikan dia bapak yang baik. Yang kedua, beri dia nama yang baik, beri dia nama yang baik. Maka pada pagi hari ini ada 2 lagi. Yang ketiga yaitu at-tarbiyatul imaniyah. Berikanlah ia pendidikan yang baik pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendidikan sangat penting sekali. Namun pendidikan yang paling utama itu berawal dari rumah tangga. Berawal dari rumah tangga. Mendidik anak ini tidak saja hanya ketika anak sudah lahir, sudah masuk dia usia sekolah, tidak. Tapi sejak dari anak di dalam kandungan, maka dia sudah harus dididik dengan baik. Bagaimana kedemikian?
para ahli mengatakan seorang anak yang ada di dalam kandungan, apapun perangai bapaknya, apapun perangai ibunya ketika dia di dalam kandungan itu akan berpengaruh kepadanya. Akan berpengaruh kepadanya. Apa buktinya? Orang barat, Bapak Ibu, apabila mereka memberikan sugesti, memberi saran kepada wanita-wanita hamil supaya anak itu menjadi tenang katanya, maka ibu hamil itu disarankan untuk mendengarkan suara musik. Jadi ke perut ibu yang sedang hamil itu Pak dipasangkan speaker, diputarkanlah musik-musik lembut supaya apa? Supaya kandungannya menjadi tenang. Nah, ini menurut orang yang tidak beragama seperti agama kita ini. Tapi bagi kita apa? Baik lagi apabila seorang ibu yang dalam keadaan hamil, maka dia memperdengarkan kepada anaknya yang dalam kandungan itu bacaan-bacaan Al-Quran ataupun kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ketika anak sudah lahir, itu perlu juga diberikan pendidikan. Banyak sekarang kita lihat anak-anak yang baru lahir itu orang tuanya adalah lansia. Orang tuanya lansia. Jadi apa maksudnya ini? Yang beranak itu adalah nenek-nenek sekarang. Nenek-nenek sekarang. Jadi kalau ada orang tua yang pensiun, bukan pensiun namanya, dia punya satu jabatan. Apa jabatannya, pekerjaannya? MC namanya. Apa itu MC Pak? Mengasuh cucu. Nah, kadang-kadang ya, karena keterbatasan ilmu, nenek-nenek, kakek-kakek, inye-inye ini dalam menjaga anak cucunya ini dia tidak menerapkan pendidikan yang baik. Apa contohnya? Banyak kita lihat ada orang tua, nenek, kakek, bahkan orang tuanya sendiri, ibu bapaknya sendiri, ketika menyuapkan anaknya makan, berjalan berkelilinglah dia sekeliling rumah. Nah, dibawa anak tu makan sambil berjalan. Kalau di kecian mereka bang kau sambil berjalan kau makan. Kalau ndak berjalan model kau ndak muahnya makan. Kalau ndak berjalan kau ndak muahnya makan. Ini pendidikan yang keliru. Kemudian lagi ketika anaknya ingin buang air kecil Pak, terasa pipis kau anak cucu, kemudian umurnya masih 2 tahun, 3 tahun atau 1 tahun, atau kadang-kadang dibuka saja pintu, pipis sajalah di siko. Ya, nah, dia saja pipis di depan pintu rumah. Kadang-kadang sesudah dia pipis tidak diajar untuk beristinja, untuk bersuci Pak. Nah, jadi kalau anak laki-laki sudahnya pipis, tembakan itu di got di muka rumah itu, simpan langsung flash disknya, tidak dicuci dah. Nah, simpan langsung Pak, tidak dicuci. Nah, ini pendidikan juga kepada anak cucu ini. Ya, sementara pendidikan ini sangat penting sekali. Nah, sehingga Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran ini begitu memperhatikan pendidikan anak ini, terutama pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, mungkin kita ini semua bukan orang yang ahli pendidikan. Kita mungkin tidak pernah belajar bagaimana cara mendidik anak, bagaimana supaya anak ini menjadi kuat. Tapi yang penting sekali, sebagaimana saya katakan tadi malam, nan paralu menjaga anak ko cieknya, doa. Doa kepada anak tu jangan sampai putus-putus kita. Sadar kita tidak punya ilmu, tidak pandai ilmu pendidikan anak, psikologi tidak tahu, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tua yang mengeluh mereka tentang anaknya. Anak ambo payah, anak ambo mada, kelakuan anak ambo macam-macam. Susah. Mereka mengadu kepada manusia tapi tidak mengadu kepada Allah. Jika tidak mengadu kepada Allah, apa caranya anak ambo kau maajarnya oleh? Tidak bisa dah. Maka kadukanlah kepada Allah. Termasuk juga, maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk juga sebelum anak itu ada dalam Islam juga sudah diajarkan bagaimana mendidik anak itu dengan baik. Ya, bagaimana mendidik anak itu dengan baik ketika berhubungan, ketika berhubungan suami dengan istri itu diajarkan untuk membaca doa. Apa doanya? Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami, yaitu anak. Dari hubungan ini Engkau berikan kami anak, jauhkanlah kami, lindungi anak kami dari gangguan setan. Ini bahkan sebelum ada anak pun ini sudah ada pendidikannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Sebagaimana saya katakan tadi malam tugas orang tua zaman sekarang jauh lebih berat daripada zaman kita dulu. Zaman 90 ke bawah itu sangat berat sekali. Nah, karena kita tidak berdaya banyak nih pengaruh-pengaruh kepada anak kita yang akan mempengaruhi mereka sangat banyak sekali, maka tidak ada perlindungan yang terbaik kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, pagi-pagi ketika kita bangunkan anak kita untuk salat subuh, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah anak ambo koha boleh rajinnya sembahyang subuh, boleh rajinnya salat, boleh rajinnya beribadah kepada Engkau. Ketika pai sekolah, ya, termasuk cucu, Pak. Cucu pun serupa itu, jadi doakan dak anak saja doh. Pai anak awak, cucu awak sekolah disalaminya tangan awak. Disalaminya menyalami tangan orang tua ini namanya litabarruk, untuk mengambil keberkahan. Maka ketika menyalami tangan orang tua itu salamilah dengan betul, dicium. Karena kini ko mencium tangan orang gaib lain lo bedanya Pak, caranya kini. Nya seharusnya ketika disalam itu diletakkan ke hidung ke kaniang, letakkan ke hidung ke kaniang. Ya, dicium, diletakkan ke kaniang serupa itu. Kalau zaman kini, zaman now namanya, menyalam tangan orang tua, lain diletaknya ke mukanya tapi ke pipi kini. Entah dari malu ajarannya Pak. Ke pipi letakkan salam, letakkan ke pipi. Ya, itu tidak litabarruk gitu. Nah, jadi ke orang tua. Nah, ketika kita melepas anak kita pergi sekolah, pergi bekerja, mereka iringilah dengan doa. Iringi dengan doa, ya Allah, apa yang akan gimana? Lindungilah anak-anakku ya Allah, lindungi dari kejahatan jin, lindungi dari kejahatan manusia, lindungilah dari kejahatan orang-orang yang zalim, lindungilah dari kejahatan orang-orang yang hasad, lindungi anakku dari segala musibah, bala bencana, kecelakaan. Karena doa orang tua itu yang mengiringi. Nah, ketika dia akan belajar, doakanlah kepadanya, ya Allah, ambo ndak pandai maja anak ambo do ya Allah. Agiahlahnya ilmu dan bermanfaat untuk agama dan dunianya. Ajarkan dia ya Allah, berikan dia ilmu yang bermanfaat untuk agama dan dunianya. Ini juga doa orang tua. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, begitu juga dengan para guru. Mungkin ada Bapak Ibu yang bekerja sebagai guru. Banyak guru-guru yang mengeluh juga. Anak-anak kini semakin diajar, malah semakin kurang ajarnya. Ke guru mereka tidak beradab. Kenapa? Ketika kita lihat, ada satu kekurangan guru-guru zaman kini, Pak. Apa itu? Mereka jarang berdoa ketika mau mengajar. Jarang berdoa ketika mau mengajar. Seharusnya berdoa dulu kepada Allah. Kamu kalau memberikan tazkirah di sekolah-sekolah, selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu guru. Paling indah agak 2 menit, 3 menit sebelum masuk ke kelas, itu berdoalah dulu. Doa yang kadi baca, doakan supaya hati anak yang kadi ajarko menjadi lembut, terbuka pintu hatinya untuk menerima pelajaran. Itu yang dikerjakan oleh guru-guru zaman dulu, Pak. Bapak Ibu yang buat 50 tahun kate, kalau awak sekolah kan merasa bermanfaat ilmu dari guru awak. Karena guru-guru awak itu berdoa serupa itu. Awak dianggapnya sebagai anak. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang ini, dulu mengaji sekolah Pak duduk di lantai, halaqah namanya. Ya, halaqah namanya. Kuat hubungan seorang guru dengan murid. Kemudian terjadi evolusi. Ditemukan orang meja, akhirnya duduk bersila, duduk berkumpul pakai meja. Kemudian berkembang lagi, akhirnya apa? Sekolah pakai meja dan kursi lagi. Bertambah jaraklah murid dengan guru, bertambah jarak murid dengan guru. Kemudian di zaman now lagi, ya, di zaman kini kok Pak, makin jauh jarak murid dengan guru. Gimana? Hanya dengan pakai HP saja leh. Pakai HP saja leh. Semakin jauh hubungan anak dengan tidak ada hubungan emosionalnya kan. Bahkan sebelum sekolah dengan menggunakan media darling namanya. Ya darling namanya. Media daring Pak, enggak darling Pak ya. Kalau darling lain lo artinya. Anak-anak pun seperti itu. Sangat heran kita ada anak sekolah berpapasan dengan gurunya, lalu kecil anak itu kan maja di sekolah awak ndak? Iyo, ndak basapo ibu tu. Nyo ndak masuk ke kelas awak doh. Nyo ndak masuk ke kelas awak doh.
Padahal itu guru yang mengajar di sekolahnya, ndak disapunya. Bandek kan ndak disapunya, ndak masuk ke kelasnya. Jadi nan guru itu dia nama nan masuk ke kelasnya saja. Ini apa masalahnya nih? Karena pendidikan ini, pola pendidikan sudah sebenarnya. Kita tidak pula menyalahkan guru-guru yang tidak mampu sekarang ini untuk mengajar anak dengan baik, Pak. Kalau dulu kita serahkan anak ke sekolah, serahkan anak ke MDA, ke TPA, percayu awak besok kalau anak tuh di situ nanti mereka akan ada adab setidaknya, ada penadab mereka. Tapi sekarang susah, tidak menyalahkan guru-guru. Kenapa? Karena guru-guru itu juga ditekan dari atas. Ada program yang harus mereka kejarkan supaya tercapai, Pak. Belum lagi nanti dengan apa? Ada istilahnya menjadi guruku sertifikasi. Maaf bagi Bapak Ibu yang guru dan mengambil atau mendapat sertifikasi. Sangat heran ambo Pak, pernah mau bertemu seorang murid dan seorang guru di Kota Bukit Tinggi. Tuh ambo tanya, itu ibu tuh mengajar di sekolah awak tuh mah kecil anak kok. Tapi nyo majalo di sekolah nan lain. Bamang ke majalonya di sekolah nan lain untuk mencukupkan jamnya supaya bisa sertifikasi. Sehingga nyo mah nan sekolah siko lah tabaginya. Sen lupanya aja anaknya. Konta antah nama nan anaknya nan sebenarnya leh. Ini juga kekeliruan. Kemudian masalah pendidikan anak ini zaman sekarang juga menjadi berantakan. Kenapa demikian? Karena banyak guru jadi-jadian. Banyak guru jadi-jadian, Pak. Apa maksudnya guru jadi-jadian? Dia tidak ada basic menjadi guru, tapi dia menjadi guru. Ketika ada namanya program untuk masuk menjadi guru kok apa namanya? Akta. Akta. Nyo basicnya ndak ada di pendidikan. Kemudian untuk menjadi guru nyo ambil akta. Ambil program akta sehingga nyo menjadi guru, Pak. Nyo sarjana teknik, kemudian masuk mengajar menjadi guru olahraga, menjadi guru biologi, bahkan ada yang menjadi guru akhlak. Nah, sehingga pendidikan anak menjadi berantakan. Sementara dulu kalau menjadi guru kok ada namanya PGA, ada namanya PGAI, pendidikan guru sekolah pendidikan guru SPG. Kemudian ada sekolah pendidikan guru agama. PGAI namanya, ya, SPG, PGA. Nah, ini betul-betul menjadi guru. Kemudian ada lagi namanya IKIP. IKIP kok Universitas Institut Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Ada ke guru, tamatnya situ bisanya menjadi guru. Nah, Bapak Ibu dan rahmati Allah, inilah yang perlu menjadi perhatian bagi kita, memberikan pendidikan yang baik kepada anak dan memperdengarkan yang baik-baik pula kepada anak kita. Nah, seperti bulan Ramadan ini. Di rumah kodape selama puasa khususnya mudah-mudahan setelah itu setiap menjelang waktu mau masuk sholat jangan sampai TV diputar, matikan semua, ya. Akhirnya kok orang babuko dikawani jo TV, makan sahur dikawani jo TV, nan mencari anak-anak, kemudian istirahat siang dikawani lo dengan TV, nan menonton inya ene ama minantu satu menonton. Nanti ditonton sinetron Ramadan. Talambe inyaknya tibo manganya tadi itu. Itulah dinyak tadi inyak talambe. Aku lah kan ikutnya nak nonton sinetron. Yang ditonton padusi-padusi menampakkan aurat. Nauzubillah min zalik. Nah, ini berikan pendidikan yang baik. Masukkan anak tidak hanya ke sekolah-sekolah agama, tapi pendidikan di rumah itu lebih penting lagi. Nah, Ibu Bapak dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, pada untuk menyiapkan generasi yang baik ini adalah an-nafqatul halal, memberi makan dengan makanan yang halal lagi baik. Makanan mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi karakter. Sehingga Nabi mengatakan apa? Seorang hamba yang kusut masai, bakabui badannya, kemudian nyo mendadahkan tangan berdoa kepada Allah, lapayahnya berdoa, tidak akan dikabulkan oleh Allah doanya. Bagaimana tidak dikabulkan? Karena di dalam badannya ada darah yang mengalir berasal dari makanan yang haram.
Darah yang mengalir di dalam badannya ada darah yang berasal dari makanan yang haram. Maka nafkah yang halal ini sangat perlu diperhatikan juga. Tidak hanya sekedar halal tapi juga thayyib, baik. Halal itu halal cara mendapatkannya, halal zatnya, halal cara pengolahannya. Kemudian yang kedua, makanan itu mesti thayyib, baik. Apa maksudnya makanan yang baik? Bergizi, membantu kepada pertumbuhan anak misalnya. Makanya seorang ulama sufi namanya Jalaluddin Al-Rumi di Turki. Jalaluddin Ar-Rumi di Turki mempunyai sebuah madrasah, ya, mempunyai sebuah madrasah. Di madrasah itu Jalaluddin Rumi, ya Maulana Jalaluddin Rumi mendidik anak-anaknya, dan perkara makanan salah satu yang diperhatikan, ya. Untuk membeli makanan bagi anak-anak di pesantrennya, Maulana Jalaluddin Rumi ini dia mempunyai seorang tukang belanja. Ada tukang belanja khusus, ya. Dan tukang belanja setiap membeli barang itu dipilih orangnya. Dan menjual makanan, bahan untuk makan itu dipilih orangnya, Pak. Nah, itu nan dipilih. Sesudah diambil makanan itu, orang nan membeli itu tidak boleh menyentuh dengan tangan. Jadinya kalau kamu milih pakai tungkek, Pak. Ambo mencari itu di Turki, di Konya namanya. Konya ko kira-kira sajam tabang dari Istanbul. Mencari madrasah itu dijalankan oleh penjaga museum di situ. Ada sebuah tungkek. Tungkek kira-kira sepanjang ko. Dipergunakan oleh tukang belanja untuk menunjuk barang yang akan diambil. Aiko, niko, naniko. Tidak boleh disentuh dengan tangan. Tidak boleh disentuh dengan tangan. Kalau ada yang disentuh dengan tangan, beko dipulangan balik. Jadi betul-betul dipilih tempat belanja. Nah, bagi bapak ibu nan ingin nan punya anak atau cucu nan menghafal Al-Quran, itu perlu lagi diperhatikan. Yang menghafal Al-Quran. Kalau ingin anak cucu menghafal Al-Quran, Pak, makanannya mesti diperhatikan. Indah halal saja doh, tapi thayyibnya aja. Ada antaranya. Kalau ingin punya anak nak menghafal Al-Quran, Pak, menghafal Al-Quran kok murahnya, Pak. Menghafal Al-Quran murahnya. Ada madrasah pondok di Riau, ya, di Kampar. Itu diasuh oleh Ustadz Mustafa Umar. Anak kok bisa menghafal sajuz sehari. Sajuz sehari, jadi dalam sebulan menghafal 30 juz. Itu gampangnya menghafalkan. Tapi nan susah menjagonya. Menjaga Al-Quran kok susah kan? Pengalaman kami lah dari Mesir, ya Pak. Di Mesir itu dulu setiap tahun ajaran itu mesti hafal 2 juz. Hafal 2 juz. Jadi setidaknya tamat dari Al-Azhar itu hafal 8 juz. Kalau tidak tuh. Lingkungan di Mesir khususnya membantu untuk menghafal Al-Quran. Awak bisa menghafal Al-Quran di halte bus, sambil dia teh bus, dia walaupun tagak, Pak, tagak dia bus rami, sambil tagak baca Al-Quran bisa menghafal. Ya tak? Belum lagi di rumah. Tapi ketika awak berjalan pulang, ambo pulang dulu tahun 96 naik pesawat Singapore Airlines. Pesawat Singapore Airlines. Waktu itu Singapore Airlines itu terkenal dengan apa? Pesawat dengan servis nomor 1 di dunia. Hebat pesawatnya, Pak. Ya, tak? Awak menghafal Al-Quran, awak berusaha menjaga. Mencaliak rancak-rancak kau tidak boleh ada, Pak. Mencaliak rancak-rancak kau tidak boleh ada. Tiba datang pesawat, baru duduk, baru ada tanyanya, mau minum apa? Dicaliak, Pak. Wih. Tak kajui awak, Pak, mencaliak, Pak. Ndak kadicaliak beko hilang hafalan awak. Ndak kadicaliak barang rancak. Rugi loh apa. Akhirnya Pak, ndak bisa menghindari. Akhirnya turun awak di pesawat, ala tinggal hafalan DT pesawat. Tinggal hafalan DT pesawat. Nah, itu. Jadi makanan untuk menghafal Al-Quran ini perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh mengandung MSG. Makanan cepat saji tidak boleh diberikan kepada anak-anak yang menghafal Al-Quran. Serupa pret-pret itu, Pak. Pret chicken itu tidak boleh dikasih kepada anak yang menghafal Al-Quran. Kemudian kalau makan ayam, ayamnya harus dipilih. Makan ayam basunti, anak menghafal Al-Quran itu tidak boleh. Tidak boleh. Bang kau itu lemahnya daya hafalnya itu. Nyolai mengapa, tapi tidak mungkin istilahnya. Bagi orang hafal Al-Quran, tidak mungkin, Pak. Tidak tinggalnya dalam hati itu. Nah, itu karena makan mengandung monosodium glutamat MSG. Tidak boleh. Makan ayam pun dipilih. Ayam basunti tidak boleh.
Dan orang nan menyembelihnya pun harus dipilih halo. Orang nama Nabi ayam potong tu harus dipilih halo dah. Kalau tak salik rokok di muncuangnya Pak sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim tu tak boleh untuk anak menghafal Quran dah. Tak boleh untuk anak menghafal Quran dah. Hanya rokok di muncuangnya tak salik dah. Dia lagi baca Bismillahirrahmanirrahim katanya. Rokok tak salik di sekolah. Itu untuk anak menghafal Quran tak diterima tu dah. Seperti itu, memberikan nafkah yang baik kepada anak. Sebenarnya tidak anak-anak menghafal Al-Quran saja, kepada siapapun anak-anak kita. Karena itu mempengaruhi kepada kepribadiannya. Nah itu. Kemudian apa lagi? Nah, apalagi makanan yang subhat, tidak jalih kehalalannya atau keharamannya. Itu tidak boleh digiakan kepada anak-anak kita. Nah, ini perlu kita menjadi perhatian. Makanya makanan yang terbaik itu adalah makanan yang diolah oleh orang tuanya sendiri di rumah. Kini kok lah banyak tidak pandai ibu memasak. Alah ado buku resep di tangan, buka sajalah YouTube. YouTube cara memasak ayam ala KFC. Bisa dibuka sini tanpa MSG. Sambil memasak bisa didoakan juga. Makanan yang baik itu untuk anak didoakan Bu. Ya, sambil kita mengaduknya misalnya membuka bawang, manggil yang ladu, kemudian mengacau santan, dibaca doa, dibaca salawat. Apa yang kita inginkan kepada anak-anak kita, termasuk juga kepada suami Bu. Aku resi wawa ibu-ibu juga. Kalau ada suami ibu nan agak madar steak, aku resepnya. Jangan kecil-kecil lo kapak nak. Kamu ambil kopinya, kamu ambil tehnya, kamu ambil gulai, doakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah suami ambo jago subuh ya Allah, suami ambo malik. Misalnya, ya nak. Atau ya Allah, tenangkanlah hati suami ambo jo masakan ambo ko ya Allah. Jadi tidak sakacau-kacau saja dong. Di situ ada energi yang mempengaruhi itu doa kita itu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, inilah yang dimaksud dengan makanan yang halal itu kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang saleh, kemudian bisa mengamalkan ibadah dengan baik juga. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, begitu juga ada larangan daripada Nabi, jangan makan dan minum sambil berdiri, jangan makan minum sambil tagak. Kenapa demikian? Kalau adonan minum sambil tagak muntahan ketika takana kecek Nabi. Kenapa demikian? Akan mempengaruhi jiwa kita. Ya, menurut para ilmuwan kok di parui awak kok ada sariangannya. Ada sariang. Untuk ayah Pak. Ayah awak kok, ayah minum awak kok harus disariang. Jadi kalau seandainya awak minum tagak, maka sariangan itu tidak berfungsinya doh. Lalu saja ke bawah. Tapi ketika awak minum duduk, maka saringan itu bekerjanya. Bahasa ringan ayah itu bekerjanya. Kecuali minum air zam-zam. Kalau minum air zam-zam itu sambil tagak. Kenapa? Karena air zam-zam tidak perlu disaring. Nah, itu perbedaannya. Kemudian makan minum dengan tangan kanan kata Nabi. Makan minum dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Karena yang makan minum pakai tangan kiri itu adalah setan. Dia awak lagi makan di tangan suwo, minum di tangan kita. Minum air nan digalih itu, alamak saya pakai tangan kita itu. Itu mempengaruhi. Ajarkan juga kepada anak-anak kita. Karena inilah untuk mempengaruhi kepada jiwa dan pikirannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu diantara apa yang disampaikan oleh para ulama. Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan generasi-generasi yang baik ini. Tapi pada kesempatan ini cukup 4 itu dulu. Yang pertama, pilihkan bagi dia orang tua, ayah, ibu yang baik, khususnya ibu ini. Kemudian yang kedua, beri nama yang baik. Yang ketiga, berikan dia pendidikan yang terbaik diiringi dengan doa. Yang keempat, berikan dia nafkah dari yang halal lagi baik juga diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mencari nafkah, usahakanlah mencari nafkah dan mendapatkan dari yang halal lagi baik supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik insyaallah. Jangan lupa berdoa setiap sebelum berbuka dan setelah berbuka. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.
jadikanlah anak cucuku menjadi orang-orang yang mendirikan salat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datang dari Allah, yang salah kekeliruan saya sendiri. Kepada Allah minta ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.